Indonesia. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dengan riang gembira. Kita semua hadir dalam masa yang tentunya sangat kita nantikan. Tentunya yang juga Bapak Ibu sekalian nantikan. Hadirin yang saya hormati, rekan-rekan sekalian yang saya cintai, di hadapan mata yang penuh harapan, kita menyambut kehadiran para tamu undangan, keluarga tercinta, dan para wisudawan serta wisudawati yang telah melewati perjalanan panjang menuju titik ini. Pada momentum yang menggetarkan ini, perkenankan saya, lalu Abdul Aziz, sebagai perwakilan wisudawan dan wisudawati. Sungguh perjalanan ini bagaikan mengarungi lautan, Bapak Ibu. Dan hari ini, pada kesempatan kali ini merupakan titik pelabuhan yang telah lama kita rindukan. Tentunya tidak lupa rasanya kita mengingat kembali terkait dengan perjalanan yang kita tempuh selama menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi di Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. 4 tahun yang lalu, sekitar 4 September 2019, kita mengikuti kegiatan pengenalan kampus yang pada saat itu disebut orientasi profesi. Saya masih ingat sekali ketika pertama kali menginjakan kaki waktu itu di STP AMTA dengan kepala botak. Ya, waktu itu saya memilih untuk mencukuri rambut secara gundul waktu itu supaya mudah diingat. Karena saya percaya bahwasanya kesan yang pertama itu akan terkenang selamanya. Jadi waktu itu memutuskan untuk botak. Kita sama-sama mengikuti kegiatan orientasi profesi, kemudian juga berdinamika di kelas, kemudian bercanda tawa dengan satu sama lainnya, terkadang berantem, terkadang juga saling mengganggu, terkadang juga ada yang minjem 100. Banyak sekali dinamika dan banyak sekali lika-liku yang kita lalui bersama. Begitu pula dengan ketika kita menempuh studi, kemudian juga diajarkan oleh Bapak Ibu dosen, luar biasa. Terkadang kita berpura-pura tertawa. Ya, ketika dosen menyampaikan, kita semua walaupun terkadang lelucon tidak masuk, tapi kita semua tertawa. Itu bukti bahwasanya itu tanda kecintaan kita kepada ilmu pengetahuan dan siapa yang mengajarkan ilmu tersebut. Kemudian tentu kita semua patut berbangga bahwasanya pariwisata adalah sektor unggulan dan andalan Indonesia, dan kita merupakan salah satu insan yang ada di dalam penggerak pariwisata tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Karena segala jenis hal sekarang pasti ada kaitannya pariwisata. Kuliah kerja nyata, program kerja, kemudian program-program kementerian, program-program CSR, itu semua kaitannya dengan kegiatan pariwisata. Dan kita merupakan orang yang mengerti akan ilmu tersebut. Di saat kampus lain berbondong-bondong untuk membuka program studi baru, membuka ilmu baru yaitu ilmu pariwisata, AMTA sudah dari awal menjadi pionir penggerak ilmu pariwisata di Yogyakarta dan di Indonesia. Itu yang patut kita syukuri dan kita banggakan, teman-teman sekalian. Ya, saya memutuskan untuk menginjakan kaki di Yogyakarta, kuliah di STP AMTA Yogyakarta tentu bukan tanpa alasan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang mungkin Bapak Ibu kalau mendengar kata Lombok mungkin terbesit Mandalika, terbesit Gili Trawangan, atau juga daerah destinasi-destinasi yang lainnya. Lantas itu yang menjadi motivasi saya untuk ke Yogyakarta, kemudian kembali ke daerah nanti untuk membangun daerah saya sendiri. Tapi tunggu mungkin 10 tahun lagi. Ya, belum cukup ilmu Bapak Ibu, karena kalau kita mau ke daerah butuh telinga yang tebal untuk menangkal sebuah hujatan. Butuh telinga yang lebar untuk kita menangkal kata-kata daripada orang-orang tetangga-tetangga yang membuat kita tidak maju-maju. Tapi ini bukan menjadi sebuah pesimisme bagi teman-teman yang nantinya akan kembali ke daerah. Tentu lebih awal kembali ke daerah, lebih awal juga untuk memimpin, menjadi pemimpin atau menjadi penggerak perekonomian yang ada di daerah masing-masing. Tentu jangan khawatir, bekal ilmu pengetahuan yang teman-teman semua dapatkan di sini sudah cukup dan tentunya dikembangkan kembali di luar sana. Hadirin yang saya hormati, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia,
Hari ini kita tidak hanya merayakan keberhasilan individu-individu di hadapan kita, tetapi juga merenungkan tentang peran kita di dalam membangun pariwisata atau masa depan yang lebih baik lagi. Tentunya tema yang cocok kita angkat hari ini yaitu orkestrasi pariwisata dan pentingnya penguatan kolaborasi di antara kita. Tema yang kita angkat pada hari ini adalah cerminan dari realitas yang kita hadapi di dunia yang semakin terhubung dan semakin bergantung. Dunia pariwisata itu seperti sebuah orkestra yang terdiri dari berbagai instrumen yang berbeda yang menghasilkan harmoni keindahan lagu yang luar biasa. Oleh karenanya tentunya dalam hal ini saya secara pribadi dan tentunya mengajak kita semua sebagai salah satu stakeholder pariwisata, mari kita bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi visi misi dunia, visi misi Indonesia, dan apa yang menjadi tujuan teman-teman sekalian. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, kolaborasi antar pemangku kebijakan yang ada tentunya itu sangat diperlukan, dan kita semua harus terus berkontribusi melalui peran kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, pariwisata tanpa diragukan lagi telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Dari tempat-tempat yang ikonik, tempat-tempat yang instagramable atau tempat-tempat yang cocok untuk jadikan spot swafoto, menjadi sebuah destinasi-destinasi yang memiliki kualitas pengalaman yang luar biasa. Tentu itu menjadi perhatian serius kita semua bagaimana menciptakan sebuah pariwisata yang berkelanjutan, pariwisata yang tentunya akan bisa dinikmati di masa yang akan datang. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, hari ini adalah tonggak penting dalam perjalanan panjang kita. Dengan ilmu yang kita peroleh selama bertahun-tahun di lingkungan akademis yang penuh inspirasi, kita sekarang memiliki alat yang kuat untuk membawa perubahan yang positif. Ilmu kita bukanlah sekedar pengetahuan, tetapi alat untuk mengurangi potensi dan membangun solusi. Melalui peran kita masing-masing, kita dapat mendorong dan memimpin kolaborasi yang berkelanjutan di dalam dunia pariwisata serta dalam segala aspek kehidupan yang kita sentuh. Marilah kita terus menginspirasi satu sama lain dan memanfaatkan ilmu kita untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar. Jadilah pemimpin yang menginspirasi, yang mampu memimpin kolaborasi lintas sektor dan mewujudkan dampak positif bagi masyarakat, negara, agama, nusa, dan bangsa. Bapak Ibu wisudawan wisudawati yang kami cintai, pada kesempatan ini pula izinkan saya mewakili seluruh rekan wisudawan dan wisudawati untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen dan segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta, kepada senat akademik, Bapak Ibu dosen, staf pengajar, dan karyawan serta jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Karya Sejahtera yang tentunya memfasilitasi kami, membimbing kita semua di dalam menggapai, dalam menuntut ilmu, dan dalam segala aspek yang kita sentuh selama menjalani pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Kalau kita ibaratkan bahwasannya Bapak Ibu dosen kita yang mengajarkan kita itu seperti pramu wisata yang selalu memimpin kita semua ke dalam jalan yang benar dan tentunya juga sampai tujuan dengan selamat. Oleh karenanya Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan tentunya selalu konsisten dalam memajukan alma mater kebanggaan kita, Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Kemudian kegembiraan atas pencapaian ini berdampingan dengan sedihnya karena saya menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan luar biasa dari orang-orang yang paling kita semua cintai dalam hidup ini, orang tua kita semua. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada mereka, dan kita semua silahkan di belakang teman-teman semuanya sudah hadir Bapak Ibu dari teman-teman, wali wisudawan dari teman-teman sekalian. Mari kita renungkan sejenak begitu banyak pengorbanan yang telah beliau lakukan, mulai dari pengorbanan finansial,
mulai dari pengorbanan yang tentunya kita tidak tahu bahwasanya betapa sedihnya Bapak Ibu kita di sana. Kemudian kita tidak tahu Bapak Ibu kita mencangkul tanah, kemudian mencari pekerjaan, kemudian juga mencari segelintir uang untuk kita sama-sama nikmati di sekolah ini. Saya yakin dari teman-teman sekalian ada di antara teman-teman mungkin pendidikan daripada orang tua teman-teman itu lebih rendah daripada teman-teman sekalian. Itu bukti bahwasanya keberhasilan orang tua daripada teman-teman dalam menyekolahkan daripada teman-teman sekalian. Tentunya setelah dari ini nantinya silahkan saya perkenankan dan kita semua mari kita sowan bersama. Mari kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau-beliau yang selalu menasehati kita, yang selalu memberikan dedikasinya terhadap apa yang kita lakukan di sini. Tentu mungkin kita sebagai wisudawan-wisudawati, kita sebagai orang yang senantiasa berbuat salah, izinkan saya Bapak Ibu mewakili daripada rekan-rekan saya untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin terkadang ketika kami selama kuliah malas untuk masuk kelas, apalagi ketika mengikuti perkuliahan daring terkadang tidak memperhatikan sama sekali. Maafkan apabila kami di Yogyakarta mungkin terkadang sering keluar main, keluar tengah malam yang mungkin tak lihat jam itu sudah jam berapa. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin meminta maaf sekiranya apa yang menjadi pencapaian kami mungkin belum memuaskan Bapak Ibu sekalian. Tapi percayalah Bapak Ibu, kami semua akan mengusahakan yang terbaik. Mungkin bukan saat ini, tapi suatu saat nanti berikan kami waktu untuk meraih cita-citamu. Tentu ini bukan cita-cita kami sebagai seorang wisudawan dan wisudawati, tapi ini merupakan cita-cita besar daripada Bapak Ibu sekalian. Keberhasilan kami adalah keberhasilan Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Ibu, saya mungkin titip pesan mewakili wisudawan dan wisudawati, jangan pernah membandingkan anak-anak Bapak Ibu dengan anak-anak orang lain. Kenapa demikian? Karena banyak sekali dari kita semua merasa down, merasa lemah ketika ada yang mengatakan, kamu belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya istri, belum punya. Jangan Bapak Ibu sekalian, dukung terus anak kita semua, dukung terus anak-anak Bapak Ibu semua, bahwasanya ini adalah tentang proses, bukan tentang hasil yang instan. Ketika habis dari sini, Bapak Ibu jangan pernah merasa, kamu kok kenapa enggak pidato, kamu kenapa enggak kumlot, kamu kok kenapa enggak lulus, kamu kok kenapa. Jangan Bapak Ibu, tentu ini adalah momentum yang luar biasa. Bapak Ibu datang dari jauh, mari kita bahagiakan. Berikanlah proses daripada teman-teman kita yang saat ini sedang berproses. Tentunya setelah wisuda nanti akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menanti. Bukan begitu teman-teman sekalian? Ya, jawab saja dengan santai, semua akan indah pada waktunya. Ya, tentunya untuk teman-teman sekalian bukan berarti ini adalah sebuah alasan kemudian teman-teman berleha-leha, tentu tidak. Semua ada garis waktu, semua ada waktunya sebelum ajal menjemput kita. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, tentu ketika tadi kalau jangan membandingkan anak-anak kita dengan orang lain, anak-anak yang lain, juga jangan pernah menceritakan keberhasilan daripada anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sekalipun anak-anak Bapak Ibu bisa terbang, jungkir balik, jangan pernah menceritakan itu kepada tetangga, kepada orang-orang lain yang menurut Bapak Ibu mungkin tidak terlalu dekat. Jangan pernah, karena itu bisa saja menyakiti perasaan hati orang lain juga. Apapun keberhasilan anak-anak kita, cukup berikan apresiasi kepada yang bersangkutan, cukup berikan penghargaan kepada yang bersangkutan, supaya tidak ada hati yang tersinggung nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya juga kepada teman-teman sekalian, terima kasih sudah membersamai selama 4 tahun lamanya. Terima kasih dan semoga tadi silaturahmi kita tidak terputus, dan semoga tidak ada lagi yang pernah minjam 100.
Ya Bapak Ibu, ini mohon maaf, ini memang tren anak muda saat ini. Jadi tren daripada minjam 100 itu merupakan sebuah sindiran bagi orang yang sering minjam duit. Sering minjam duit tapi terkadang kalau diminta untuk mengembalikan lebih keras. Teman-teman yang masih berhutang ke saya, kita bisa berbicara di belakang. Tapi kalau saya memiliki hutang kepada teman-teman, kita juga bicara di belakang dan mungkin juga diikhlaskan. Saya rasa tidak ada hutang ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, tentunya akhir kata, mari kita sambut masa depan yang penuh dengan peluang dan tantangan dengan semangat orkestrasi yang membara. Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas pencapaian yang luar biasa ini. Bapak Ibu semuanya, saya berdiri di sini juga tentu bukan mahasiswa yang paling baik sebenarnya. Ini untuk mengemban amanah the best di sini itu sebenarnya saya nggak mau pakai. Cuman disuruh jadi pakai aja gitu. Ya bukan berarti saya yang terbaik Bapak Ibu. Saya mungkin hanya dilihat dari sisi nilai. Tapi Bapak Ibu, kuliah itu bukan tentang nilai, tapi bagaimana menjadi orang yang bernilai. Mungkin di antara teman-teman kita ada yang lebih luar biasa. Di Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta, mungkin saya pernah menjadi Ketua Umum Nasional Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia. Pernah mungkin mendapatkan juara 1 kompetisi pariwisata, atau pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang luar biasa, tapi itu bukan menjadi sebuah catatan akhir bagi prestasi kita semua. Bapak Ibu, teman-teman kita di sini ada yang kuliah sambil kerja, ada yang pergi melalang buana untuk mencari pengalaman, ada yang bahkan tidak memberitahu Bapak Ibu bahwasannya mahasiswa sedang kelaparan. Itu ada dan itu nyata dan itu benar adanya Bapak Ibu. Mungkin setelah ini coba tanya kepada anak Bapak Ibu, kamu pernah kelaparan gitu? Ya, karena setiap waktu mahasiswa itu kalau ada waktu mereka part time, mereka kerja di hotel, mereka bantu-bantu. Itu demi mencari pengalaman dan tentunya juga mencari keuangan. Bukan berarti Bapak Ibu tidak mampu untuk membiayai, tidak, tapi itulah bukti bahwasanya mahasiswa akan haus dengan pengalaman dan pembelajaran. Tepuk tangan untuk kita semua di sini berprestasi, kita semua berhak menjadi orang yang bisa di masa depan, kita semua berhak memimpin bangsa dan negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Hidup mahasiswa.